Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Muhi, peserta Latsar CPNS Puslapbang KDOD Angkatan 15 tahun 2020, berasal dari Universitas Mula Warman. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan resume jurnal saya mengenai kesiapsiagaan bela negara, khususnya itu kesehatan mental dan jasmani. Overview dan isi materi yang kemungkinan saya akan bahas dalam kesempatan kali ini yaitu ada dua. Mengenai kesehatan mental yang mencakup apakah itu sistem berpikir, manajemen stres, dan kendali diri. Yang kedua yaitu kesehatan jasmani. Kesehatan jasmani saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian bagaimana sih pencegahan penyakit tidak menular agar tidak dialami oleh kita yang akan menjadi PNS. Saya ilustrasikan sebuah kasus di sini. Pada saat kita bekerja, tentu akan ada berbagai macam ancaman, hambatan, masalah yang akan kita hadapi. Sebenarnya dalam suatu mengatasi masalah, kita bisa mengenali kapan diri kita itu mengalami suatu kondisi stres. Pertama, akan ada suatu alarm reaction di mana tubuh kita akan mereaksikan, meresponnya seperti dengan bekerjanya sistem saraf simpatis pada tubuh kita. Yang kedua, akan terjadi suatu fase resisten, yaitu kita kebal terhadap stres, sehingga kita bisa mengatasi stres tersebut. Yang ketiga, di mana tubuh kita exhausted terhadap stres, sudah kelelahan. Bagaimana cara tubuh kita mengatasi stres tersebut? Elkin 2013 menjelaskan di sini bahwa kondisi stres akan membuat pikiran menjadi sangat cepat. Kemudian, kontrol terhadap pikiran menjadi sulit. Kondisi orang akan menjadi lebih cemas, mudah terangsang dan bingung. Konsentrasi semakin sulit dan sulitnya tidur kembali. Tentu hal ini akan sangat berbahaya jika dialami oleh kita yang akan bekerja sebagai pelayan publik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih kita mengendalikan atau manajemen stres pada diri kita pada saat kita mengalami atau menghadapi suatu masalah. Pertama, kita harus mengantisipasi dulu. Kemungkinan apa sih masalah-masalah yang akan kita hadapi saat kita bekerja? Ya, kalau sebisa mungkin ya kita hindari dulu stresnya, pemicu-pemicu yang akan timbul kalau bisa. Yang kedua, jika ada timbul suatu stres, kita harus mengidentifikasi bagaimana apa stres tersebut, permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita kenali dulu, kemudian kita persepsikan stres itu seperti apa. Kemudian kita kendalikan bagaimana kita mengatasi stres tersebut. Tentunya pertama kita olah dulu supaya stres tersebut tidak berkembang menjadi sesuatu hal yang mengakibatkan buruknya kinerja saat kita bekerja. Yang ketiga, tentu kita harus mengetahui proses untuk menghadapi suatu stres tersebut. Di sini kita harus sudah mencari solusi, berpikir secara rasional, tidak menggunakan secara emosional lagi. Bagaimana kita mengelola stres tersebut agar timbul suatu solusi sehingga kita tidak merasa lelah dengan stres tersebut yang mengakibatkan suatu kondisi fisik mental kita yang menjadi lemah. Sehingga di sini kita perlunya suatu sistem kendali, sistem berpikir kita, yaitu dari proses sistem berpikir emosional dan rasional. Di sini kita harus mendinamiskan, memberikan suatu interaksi hubungan timbal balik yang baik
antara sistem berpikir secara emosional menjadi rasional, sehingga timbul kendali diri, sehingga kesehatan mental kita tentunya tetap terjaga. Dengan kesehatan mental kita yang tetap terjaga, tentu kinerja yang kita harapkan dalam bekerja juga menjadi lebih baik. Yang kedua, kesiapsiagaan yang lain yaitu kita harus menyiapkan kesehatan jasmani. Kita mengetahui bahwa saat ini banyak sekali penyakit tidak menular yang sebelumnya di Indonesia lebih sering terjadi penyakit yang menular. Itu sudah berubah menjadi suatu penyakit yang tidak menular. Salah satu contohnya seperti obesitas. Ya. Bagaimana sih kita mencegah supaya tidak terjadi kesehatan jasmani kita yang menurun? Tentunya kita melakukan pola hidup yang sehat. Ya. Di antaranya kita rajin mengonsumsi gizi yang seimbang, cukup minum air putih, melakukan aktivitas minimal 30 menit sampai 1 jam per hari. Kemudian kita juga mengubah pola hidup kita yang awalnya merokok menjadi tidak merokok. Yang kelima, jangan lupa kita juga harus melakukan cek kesehatan secara teratur. Karena dalam bekerja tentu kesehatan jasmani juga mempengaruhi aktivitas fisik kita dalam bekerja. Tapi jangan lupa, sebelum kesehatan jasmani, kita juga harus mengelola sebelumnya stres yang saya bahas tadi, agar tidak merusak terjadinya kerusakan atau jasmani yang menjadi tidak sehat. Sehingga kita tetap harus melakukan pola hidup sehat agar terbentuklah jiwa yang sehat, kemudian terjadilah mental yang kuat. Sebenarnya key message atau poin yang ingin saya sampaikan pada materi kesiapsiagaan bela negara, khususnya persiapan mental dan jasmani ini adalah bahwa sebelum melakukan kesiapsiagaan bela negara, tentu kita harus mempersiapkan kesehatan mental dan jasmani kita dahulu. Karena kita bekerja sebagai PNS itu merupakan suatu fungsi pelayanan publik. Pelayanan publik tentunya memerlukan suatu kondisi di mana kesehatan mental dan jasmani kita juga dalam kondisi yang baik. Sehingga kita dalam melaksanakan fungsi utama kita, yaitu sebagai pelayanan publik maupun pelaksanaan kebijakan publik, dapat berkarakter dan berintegritas. Demikian informasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.